Api membakar sebuah gudang besi di Jalan Joglo Raya Kembangan, Jakarta Barat, Sabtu pagi. Banyaknya material mudah terbakar membuat api cepat menjalar dan menghanguskan hampir seluruh bagian gudang. Petugas pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi sempat terkendala akses jalan yang sempit. Api baru berhasil dijinakan setelah 45 menit pemadaman. Tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, adapun penyebab kebakaran diduga akibat arus pendek listrik. Puluhan sopir angkutan umum di Kabupaten Aceh Barat, Aceh berebut sembako yang dibagikan polisi di terminal Melaboh. Beruntung rebutan sembako berupa beras ini tidak berlangsung lama karena polisi langsung menenangkan warga. Bansos berupa beras ini dibagikan polisi untuk meringankan beban kelompok warga yang terdampak pasca kenaikan harga bahan bakar minyak atau BBM. Artis Jessica Iskandar memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali. Pemanggilan tersebut untuk mengklarifikasi kasus dugaan penggelapan mobil mewah miliknya. Polisi berencana akan memanggil paksa pihak terlapor Christopher Stefanus Budianto lantaran telah 2 kali mangkir dalam pemanggilan. Sementara itu, usai memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Bali, Jedar memastikan tidak pernah menjual atau menggadaikan kendaraan miliknya ke pihak lain. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali menerima berkas perkara 5 tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Ini membuka opsi untuk menggabungkan dengan berkas perkara obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan mantan ajudan Ferdi Sambo. Tim khusus Polri telah mengembalikan berkas perkara kasus pembunuhan berencana Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat atau Brigadir Joshua dengan tersangka Ferdi Sambo CS ke Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Kejaksaan Agung. Kelima berkas perkara tersebut adalah Ferdi Sambo, Barada Eliezer, Bribka Riki Rizal, Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Selain berkas perkara pembunuhan Brigadir Joshua, Kejaksaan Agung juga telah menerima berkas perkara 7 tersangka obstruction of justice dalam proses penyidikan pembunuhan ajudan Ferdi Sambo. Kejaksaan Agung sendiri membuka opsi penggabungan 2 berkas yang menyeret Ferdi Sambo menjadi 1 surat dakwaan yang dinilai akan memudahkan berkas perkara masuk ke proses pengadilan. Yang kita terima berkasnya sudah split sync. Ya. 338, 340 jadi 1 berkas perkara, obstruction of justice 1 perkara. Ya kan? Nanti untuk penggabungan perkara sebagaimana pasal 141 KUHP itu adalah domain daripada penuntut umum. Ya, Mbak ya? Jadi domain dari penuntut umum. Itu masih dimungkinkan untuk dilakukan penggabungan. Kapus Penkum Kejaksaan Agung menambahkan, meski 2 perkara yang menyeret Ferdi Sambo merupakan 1 rangkaian peristiwa, namun keputusan untuk menggabungkan surat dakwaan menjadi kewenangan Jaksa Penuntut Umum. Diketahui, Kejaksaan Agung telah menyiapkan 30 jaksa penuntut umum untuk menangani kasus pembunuhan berencana Brigadir Joshua yang menyeret Ferdi Sambo. Sementara 43 jaksa penuntut umum juga disiapkan untuk menangani kasus obstruction of justice atau merintangi proses penyidikan kasus pembunuhan itu. Tim iNews melaporkan. Polri telah menerima memori banding dari mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo. Sidang banding tersangka pembunuhan Brigadir Joshua itu rencananya akan digelar pekan depan dengan dipimpin langsung oleh Jenderal Bintang 3 Polri. Komisi Kode Etik Banding Polri segera menggelar sidang memori banding mantan Kadif Propam Polri Ferdi Sambo pada pekan depan. Ferdi Sambo yang sebelumnya mengajukan banding terkait hasil putusan sidang Kode Etik Polri yang menjatuhkan sanksi administratif berupa pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan telah disahkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Berbeda dengan sidang etik pertama yang telah dijalani Ferdi Sambo, sidang banding yang nantinya akan dipimpin oleh Jenderal Bintang 3 hanya bersifat rapat dan memutuskan apakah menerima atau menolak banding. Ya, untuk informasi yang didapat dari Pak Ketua Tim Sus Pak Irwasum bahwa untuk komisi banding saat ini sudah disahkan oleh Bapak Kapolri dan direncanakan oleh Tim Sus ya untuk pelaksanaan sidang banding itu nanti akan dilaksanakan minggu depan terkait pernyataan banding yang disampaikan oleh Irjen FS.
Kita ke informasi lainnya, pemirsa, puluhan pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta menyerukan agar pemilu 2024 berkualitas dan demokrasi bermartabat. Para akademisi mengajak seluruh komponen bangsa menghindari jebakan penyalahgunaan identitas. Dalam deklarasi yang digelar di Balairung Kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta sore tadi, sekitar 30 rektor perguruan tinggi di Jogja membacakan seruan moral agar pemilu 2024 bisa berkualitas dengan demokrasi bermartabat. Para pimpinan perguruan tinggi di Yogyakarta mengajak berbagai lapisan masyarakat untuk menghindari politisasi agama, etnis, dan ras yang berpotensi menimbulkan konflik dan kekerasan tidak berkesudahan yang merusak kerukunan dan persatuan bangsa. Para rektor berharap jika pemilu berlangsung dengan baik dan berkualitas, maka Indonesia akan menjadi contoh negara besar yang mampu berdemokrasi secara dewasa. Satu, mengajak semua komponen bangsa untuk menjadikan pemilu sebagai Seruan moral agar terhindar dari politik identitas yang saat ini banyak dilakukan partai politik di Indonesia. Sudah bergabung bersama kami Profesor Al-Makin, Rektor UIN Sunan Kalijaga. Selamat sore, Profesor. Selamat sore, apa kabar? Kabar baik, Prof. Prof, ini kan akhirnya mendeklarasikan pemilu berkualitas dan juga demokrasi bermartabat. Ini tujuannya apa, Prof? Ya, terima kasih. Semoga semuanya baik-baik dan bahagia. Tujuannya agar kita diingatkan kembali misi dari pemilihan pemimpin, misi dari berdemokrasi, misi dari berbangsa dan bernegara. Agar kita ingat pesan moral, pesan kejujuran, pesan integritas, dan agar kita menjadi bangsa yang bermartabat. Dan saya kira hampir semua pengamat, hampir semua ilmuwan mengingatkan bahwa dalam pelaksanaan pemilu ada banyak keprihatinan. Jadi keprihatinan inilah yang kita angkat supaya kita pihak kampus berkontribusi dalam kehidupan bernegara, terutama di era reformasi terbuka, dalam era multipartai seperti ini. Baik, Prof, jika kita berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, salah satu tantangan adalah banyaknya hoax dan juga ujaran kebencian. Apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara dan juga peserta pemilu serta masyarakat untuk meredam potensi hoax dan ujaran kebencian? Ya, betul sekali. Ini salah satunya ya. Jadi salah satu isu dari hoax, ujaran kebencian dan berita-berita bohong adalah perpecahan, atau di dalam bahasa sedikit ilmiahnya adalah politik identitas ya. Identitas dari masing-masing kelompok dipertajam, kemudian mempunyai prasangka buruk terhadap kelompok lain. Nah, ini sangat memprihatinkan ya. Ini sangat memprihatinkan sehingga pemilu bukan menjadi ajang berkomunikasi, mencari pemimpin yang terbaik, tetapi sebaliknya saling menghujat, saling menghasut, saling membenci, dan saling memojokkan. Apalagi di media sosial kita ya. Media sosial kita itu butuh perenungan yang mendalam. Banyak sekali keprihatinan-keprihatinan. Nah, selama pemilu yang kita laksanakan di era multipartai ini, banyak sekali yang perlu kita renungkan supaya kita kembali kepada esensi dari moral manusia itu sendiri. Ya, kejujuran, ya kesopan santunan, ya integritas, ya. Dan saya kira isu money politik ya, isu politik uang itu juga sudah sangat mengemuka, dan kita semuanya juga prihatin atas apa yang terjadi di dalam setiap pemilu di era multipartai ini. Baik, terima kasih Profesor Al-Makin, Rektor UIN Sunan Kalijaga telah bergabung bersama kami di iNews Sore. Mantan pemain bola dunia asal Inggris David Beckham memberikan penghormatan terakhir bagi Ratu Elizabeth II di Westminster Hall. Selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda, pemirsa, tetap bersama kami.